أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa qad jaa'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allahu Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga waktu luang. Yang mana dengan itu semua kita dapat kembali duduk bermajelis dalam rangka membahas kalamullah, tafsir Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Dan walhamdulillah saat ini kita telah sampai pada pembahasan tafsir Al-Quran dari surat Al-Fil. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan kita semua, kekasih kita semua. Dan demikian juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita pada malam ini akan membahas tafsir Al-Quran daripada surat Al-Fil, yang mana kita ketahui bersama bahwa surat Al-Fil ini merupakan surat yang ke-105 dalam urutan di dalam mushaf, yang terdiri dari 5 ayat. Dan Al-Fil itu sendiri artinya adalah gajah. Jadi kita akan membahas surat Al-Fil nomor urut 105 yang terdiri dari 5 ayat, yang mana Al-Fil itu artinya adalah gajah. Kemudian para ulama sepakat bahwa status surat Al-Fil ini merupakan surat Makkiyah, yaitu adalah sebuah surat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau melaksanakan hijrah ke Madinah. Ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa surat Al-Fil adalah surat Makkiyah. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwasannya surat Al-Fil ini dia memiliki hubungan dengan Quran surat Quraisy, yang mana sudah kita bahas ya kemarin, ya sudah kita bahas. Jadi sehingga ada yang mengatakan Al-Fil ini adalah satu surat dengan Quraisy. Namun ulama lain dan pendapat yang paling kuat bahwa surat Al-Fil adalah ya surat Al-Fil, sedangkan Quran surat Quraisy adalah Quran surat Quraisy. Artinya masing-masing dia memiliki nama tersendiri, bukan bagian dari satu ya sama lainnya, atau bukan bagian dari satu yang lainnya. Namun ya, seolah-olah apabila kita perhatikan surat Al-Fil ini, maka kita seolah-olah mendapati adanya hubungan, yang mana yaitu adalah sama-sama membicarakan tentang keutamaan siapa? Orang-orang Quraisy.
Sepintas sama. Sepintas mungkin kita akan mengira demikian. Namun pada nyatanya kita akan melihat, ya, apakah surat Al-Fil ini termasuk surat yang membahas tentang kemuliaan atau keutamaan bangsa Quraisy atau tidak. Maka kita lihat di sini di dalam tafsir yang Bapak Ibu pegang ada tujuan pokok surat atau inti dari pembahasan surat Al-Fil. Maka di sana diterangkan bahwa tujuan pokok surat Quran surat Al-Fil adalah bayanu qudratillahi wa batshihi bil kadzibina li baitihil muharram. Bahwasanya surat Al-Fil ini membahas tentang kekuasaan dan juga kekuatan Allah. Kekuatan Allah Azza wa Jalla di dalam membinasakan kaum yang berencana menghancurkan Baitullah yang suci. Jadi ini kesimpulannya, intisarinya. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu ingat saat membaca surat Al-Fil itu adalah apa? Tentang apa ketika Bapak Ibu membaca surat Al-Fil? Kemudian apa yang langsung terbesit dalam otak kita? Yang seharusnya terbesit dalam otak kita adalah bahwa surat Al-Fil ini sedang menjelaskan tentang kekuasaan dan kekuatan Allah. Jadi bukan ketika membaca surat Al-Fil yang ingatnya gajahnya, bukan. Ya. Surat Al-Fil yang diingat ketika dibacakan sama imam, ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ingatnya gajahnya. Padahal maksud daripada surat Al-Fil ini bukan untuk engkau mengingat gajah, bukan. Tapi ya, surat Al-Fil ini adalah sebagai bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Kuat. Ya. Kalau zaman sekarang kan ada jejak digital gitu ya. Jadi, ya, kalau ini ada apa ya? Jadi surat Al-Fil adalah sebagai bukti nyata tentang bagaimana Allah memperlihatkan kekuatannya, Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada siapa? Ya, kepada umat manusia. Dengan cara membinasakan kaum yang berencana akan menghancurkan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Jadi surat Al-Fil bukan sedang membicarakan bangsa Quraisy, bukan. Ya. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi Baitullah Ka'bah? Jawabannya bukan sebab karena ada bangsa Quraisy. Bukan sebab karena bangsa Quraisy memiliki kemuliaan, bukan. Namun sekali lagi ini ingin menunjukkan kepada siapapun yang membuat makar, siapapun yang ingin membuat kerusakan, ya, maka apa? Sejatinya mereka akan berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apabila dibanding-bandingkan, maka bangsa Quraisy, orang-orang musyrik itu tidak lebih baik daripada orang-orang Nasrani pada masa itu. Ya, jadi kalau mau dibanding-bandingkan, orang Nasrani pada masa dulu, ya, Nasrani zaman dulu dengan bangsa Quraisy, orang-orang musyrik, ya, itu lebih baik bangsa Nasrani. Maka sebagian orang ada iskal di sini. Sebagian orang ada kesulitan di dalam memahami ayat ini. Ya, dengan muncul sebuah pertanyaan, kenapa Allah melindungi bangsa Quraisy? Padahal bangsa Quraisy adalah orang musyrik, sedangkan orang musyrik tidak lebih baik daripada orang Nasrani yang beriman kepada Allah pada masa itu. Maka dijawab oleh para ulama bahwa ayat ini, surat Al-Fil ini tidak sedang membahas Allah melindungi bangsa Quraisy yang musyrik, bukan. Tapi surat Al-Fil ini sedang membahas tentang kekuatan dan kekuasaan Allah, ya. Jadi mulai saat ini ketika membaca surat Al-Fil, maka hendak yang terbesit dalam otak kita adalah apa? Kekuatan dan kekuasaan Allah.
Kemudian selain itu juga dikatakan oleh Ibnul Munzir di sini bahwa beliau mengklaim telah terjadi ijma, telah terjadi kesepakatan para ulama. Di mana Ibnul Munzir mengatakan tidak ragu lagi dari seorang ulama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Beliau diangkat jadi Rasul setelah 40 tahun dari tahun gajah. Jadi ada sebagian ulama juga yang berpendapat kenapa pasukan gajah ditumbangkan, karena pada tahun itu akan terlahir seorang nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya para ulama telah sepakat bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Adapun bulannya masih diperselisihkan. Namun yang disepakati justru malah tanggal kematiannya, ya. Tanggal kematiannya itu disepakati, yaitu tanggal 12. Ya, sebagian orang mengatakan tanggal kelahirannya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, ya. Namun itu adalah tanggal kematian beliau. Tanggal wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disepakati, sedangkan tanggal kelahirannya masih diperselisihkan, ya. Nah, namun adapun tahunnya para ulama maka telah sepakat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada ayat yang pertama daripada surat Al-Fil. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu memperhatikan? Di sini menggunakan kata taro. Dari kata ro'a yaro yang artinya melihat. Namun kata ro'a yaro ini dalam bahasa Arab maknanya lebih luas daripada nazara yanzuru. Kalau nazara yanzuru itu melihat dengan mata kepala kita. Itu nazara yanzuru. Nazar itu Pak Anang, artinya saya melihat Pak Anang dengan mata kepala saya. Gitu. Sedangkan ro'a yaro artinya bisa melihat dengan mata kepala, bisa juga melihat dengan mata hati, dengan pikiran kita. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alam taro. Dan kita tahu bahwa apa? Bahwasanya kita tidak terlahir pada masa apa? Tahun gajah. Jadi kalau dilihat, tidakkah kamu menyaksikan, ya, peristiwa tentang ashab, ya, pasukan gajah? Jawabannya ya tidak. Karena pada saat itu kita belum lahir. Jangankan kisah atau peristiwa pasukan gajah, peristiwa Belanda nyerang ke Indonesia saja saya mah nggak tahu kan gitu. Ya, karena belum terlahir. Nah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan kata taro, alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Karena sejarahnya sudah ramai, sejarahnya sudah viral. Sejarahnya sudah apa? Sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab. Jadi sejarah penyerangan pasukan gajah ini sudah menjadi sejarah yang sangat melekat di benak orang-orang Arab pada masa itu. Sama kayak kita orang-orang Indonesia. Penjajahan Belanda ke Indonesia ini sudah menjadi sebuah apa? Ya, peristiwa yang terus dikenang dan terus disampaikan, terus diajarkan di setiap sekolah-sekolah. Benar nggak? Nah, sama peristiwa pasukan gajah pun senantiasa diceritakan terus-menerus oleh bapak mereka, kakek-kakek mereka kepada generasi-generasi kemudian gitu. Maka kata Allah, alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Apa yang harus kita perhatikan dari bangsa atau pasukan gajah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau, wahai Muhammad, tidakkah engkau, wahai jamaah Masjid Al-Barakah ini, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana engkau menyaksikan Allah Tabaraka wa Ta'ala
telah bertindak, telah berbuat bi ashabil fil kepada para pasukan tentara gajah. Maka di dalam tafsirnya diterangkan, alam ta'lam ayyuhar rasul, tidakkah kamu memperhatikan peristiwa gajah wahai Rasul? Kaifa fa'ala rabbuka bi abrahata, bagaimana Allah telah berbuat, bagaimana Allah telah bertindak bi abrahata kepada Abraha. Kenapa dikatakan Abraha? Karena pada masa itu Abraha sebagai kepalanya, sebagai pimpinannya. Wa ashabihi, dan kepada para bala tentaranya, yaitu adalah ashabil fil, yaitu pasukan gajah, hina aradu hadmal ka'bati, ketika mereka menginginkan atau berkehendak terhadap apa? Menghancurkan Ka'bah. Nah, di sini ada kisahnya. Ya, kisah tentang Abraha dengan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, telah diterangkan di dalam sebuah kitab bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim atau yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, diterangkan di sana tentang kisah atau bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan pasukan gajah. Dan surat Al-Fil ini kisahnya itu punya hubungan dengan Quran surat dengan Ashabul Ukhdud. Surat apa Pak Anang? Al-Buruj. Sahih? Ashabul Ukhdud. Nah, ada kaitannya, sejarahnya nyambung dengan Ashabul Ukhdud. Ya. Jadi sejarahnya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa zaman dahulu, ya, hiduplah bangsa atau orang-orang Nasrani di negeri Yaman. Jadi di negeri Yaman ini hidup orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nasrani merupakan agama samawi. Ya, merupakan agama yang diturunkan dari langit. Waktu itu di negeri Yaman hiduplah, ya, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dzunnuwas. Jadi waktu di negeri Yaman ada seorang raja namanya Dzunnuwas. Dzunnuwas ini termasuk Raja Himyar namanya dulu. Kerajaannya namanya Kerajaan Himyar. Dzunnuwas ini adalah seorang raja yang kejam. Seorang raja yang tidak tahu kasih sayang. Sehingga diceritakan bahwa pada masa itu Dzunnuwas ini kurang lebih telah melakukan genosida, melakukan pembantaian kepada orang-orang Nasrani yang beriman pada masa itu. Kurang lebih 20.000 orang-orang Nasrani dibantai. Bayangkan, ya. Jadi genosida, pembantaian sudah ada sejak zaman dulu. Dan diantaranya yang dilakukan oleh Dzunnuwas, Raja Himyar pada masa itu. 20.000, bayangkan. 20.000 orang Nasrani yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka diabadikanlah oleh Allah dalam Quran tadi, surat Al-Buruj tadi, dengan istilah Ashabul Ukhdud.
dari 20.000 orang Nasrani yang dibantai oleh Dzunuwas, hanya tersisa 1 orang yang selamat. Namanya Daus Dzu Sa'labah. Daus Dzu Sa'labah adalah orang yang selamat, yang melarikan diri dari 20.000 orang yang telah dibantai pada masa itu. Kalau Indramayu berapa ribu penduduk? Berapa? Indramayu sekitar berapa puluh ribu ya? Ya. Harusnya saya baca dulu tadi ya datanya ya. Biar ada gambaran gitu, 20.000 orang ya kan? 20.000 orang berarti satu kabupaten kan gitu. Atau berapa kabupaten, bayangkan itu. Ya, 20.000 orang bukan sedikit. 100 orang aja udah ngelihat pembantaian yang ini ya. Luar biasa kan gitu. Hah? Satu kecamatan, satu desa 6.000 rata-ratanya gitu. Umpamanya satu desa 6.000 ya. Satu kecamatan ya, bukan jumlah yang sedikit itu. Gitu. Ya gitu. Baik, kita lanjutkan. Dan mereka semua dibakar hidup-hidup di dalam parit yang bergejolak. Kecuali siapa tadi? Yang selamat? Daus Dzu Sa'labah. Ya, kecuali 1 orang Daus Dzu Sa'labah ini. Nah, kemudian Daus Dzu Sa'labah ini meminta tolong, ngirim surat kepada Kaisar Romawi yang ada di Syam. Karena dia selamat, akhirnya dia ngirim surat ya, meminta pertolongan dari Kaisar Romawi yang ada di mana? Di Syam. Kenapa Daus Dzu Sa'labah ini ngirim surat dan meminta pertolongan kepada Kaisar Romawi? Karena Kaisar Romawi ini ya termasuk orang yang beragama Nasrani. Jadi agamanya sama-sama Nasrani. Maka minta tolonglah Daus Dzu Sa'labah ini kepada Kaisar Romawi. Namun karena Kaisar Romawi yang ada di Syam ini terlalu jauh kepada posisi Daus Dzu Sa'labah atau kepada Ashabul Ukhdud yang telah dibantai di negeri Yaman, maka Kaisar Romawi bikin surat lagi. Surat apa? Surat kepada kerajaan An-Najasi. Ya, kepada An-Najasi yaitu Raja Habasyah. Nah, kirim lagi lah surat di ACC nih. Sama Kaisar Romawi di ACC permintaan tolong Daus Dzu Sa'labah. Akhirnya Kaisar Romawi ngirim surat, ngirim perintah kepada An-Najasi yang posisinya ketika itu ada di mana? Di Habasyah. Kenapa Kaisar Romawi memerintah Raja An-Najasi? Karena Habasyah dengan Syam itu tidak jauh posisinya. Berdekatan. Habasyah dengan Yaman ya. Habasyah dengan Yaman itu posisinya tidak terlalu jauh. Beda dengan Syam yang dia terlalu jauh. Akhirnya diperintahkanlah Raja Najasi ya, Raja Habasyah untuk mengirim pasukannya membantu Daus Dzu Sa'labah ini memerangi raja siapa tadi? Yang sudah melakukan perbantaian tadi, pembantaian genosida. Raja Himyar yang mana namanya Dzunuwas ya.
Kerajaannya namanya kerajaan Himyar. Raja yang sedang memimpin pada masa itu namanya Dzu-Nuwas. Nah. Akhirnya ditanggapilah oleh Najasyi ini. Sama Rajaan Najasyi ditanggapi ya surat dari Kaisar Romawi. Kemudian apa? An-Najasyi ini mengutus 2 panglima besarnya. Ya, 2 panglima besar Rajaan Najasyi diutus ke Yaman. Siapa 2 panglima besar ini? Jawabannya adalah yang pertama namanya Aryat. Panglima besar An-Najasyi yang pertama namanya Aryat. Aryat ini adalah seorang panglima besar yang pintar dan handal di dalam memainkan apa? Pedang. Kemudian yang kedua panglima besar yang diutus oleh Rajaan Najasyi yaitu adalah Abraha. Jadi Abraha itu adalah sang panglima besar Rajaan Najasyi pada masa itu. Berangkatlah 2 pasukan yang dipimpin oleh 2 ya panglima besar ini, Aryat dan Abraha menuju mana? Menuju negeri Yaman. Sesampainya mereka di negeri Yaman, mereka langsung apa? Memporak-porandakan kerajaan Himyar. Hancur kerajaan Himyar, ya, dibabat habis oleh 2 panglima besar ini. Pasukan Aryat dan juga Abraha. Sehingga apa? Sehingga kerajaan Himyar hancur dan Dzu-Nuwais dinyatakan meninggal ya atau wafat dalam kondisi tenggelam karena dia kabur, melarikan diri ke lautan sehingga ditemukan dia mati dalam kondisi tenggelam. Jadi tamatlah kerajaan Himyar di Yaman pada masa itu karena sudah dihabisi oleh ditumbangkan oleh 2 panglima besar ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika 2 panglima besar ini sudah menguasai negeri Yaman, meruntuhkan kerajaan Himyar, terjadilah gesekan antara 2 panglima besar. Siapa tadi? Aryat dengan Abraha ini. Mereka bergesekan, berselisih tentang siapakah yang paling layak untuk memimpin negeri Yaman ini. Untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman. Maka Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Mereka bermusyawarah. Sampailah kepada kesepakatan untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin negeri Yaman, maka kita duel saja dah sudah. Duel nih, sepakat kita. Aryat sama Abraha duel. Kemudian salah satu dari keduanya berkomentar, kita duel tapi nggak usah bawa pasukan. Pasukan biarkanlah mereka istirahat. Kita duel 1 lawan 1. One by one gitu ya. 1 lawan 1. Oke kalau gitu, sepakat. Terjadilah apa? Bentrok antara panglima besar Aryat dengan panglima besar Abraha. Adu pedang, adu mekanik di sini. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa Aryat ini adalah orang yang pintar, handal di dalam menggunakan perang, maka kira-kira siapa yang mendominasi? Aryat apa Abraha? Jawabannya Aryat. Aryat itu ternyata lebih unggul daripada Abraha kalau soal mainin pedang. Maka dinyatakan ketika itu hidung Abraha terpotong. Mulutnya sobek. Mukanya hancur.
karena terkena besatan pedang dari siapa? Panglima besar Aryat. Ketika Abraha sudah di ujung nyawa, ya, sudah tinggal ditebas, kemudian tuh Abraha mati. Namun Allah belum berkehendak Abraha mati. Tiba-tiba datang, ya. Datanglah pengawal setia Abraha. Namanya At-Taudah. At-Taudah itu ketika dia masuk, ngelihat siapa? Ya, Abraha selaku pimpinannya, ya, dalam kondisi terpojok. Sudah mau mati itu Abraha. Akhirnya At-Tauhidah langsung ambil pedang, menghunuskan pedangnya, kemudian bahasanya disabetkan gitu pedangnya gitu kan, dihempaskan pedangnya ke siapa? Ke Aryat. Kemudian siapa yang mati? Aryat. Dan Abraha dengan muka yang rusak, hidungnya terpotong, bibirnya sobek, mukanya rusak, ya, akhirnya tertolong oleh pengawal setianya, yaitu At-Tauhidah. Matilah panglima besar Aryat. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Abraha diobati. Ya, setelah Abraha sembuh, tersampailah atau tersiarlah berita pertarungan dua panglima besar ini ke telinga raja siapa? Bukan raja Romawi. Raja siapa yang ngutus mereka? Raja An-Najasyi dari Habasyah itu. Marahlah Raja Najasyi ini atas tindakan Abraha ini. Karena apa? Karena Abraha telah melakukan sesuatu di luar perintah Raja Najasyi. Apalagi yang dibunuh adalah sesama temannya, sesama panglima besar. Kira-kira kalau kita dimarahin, ya, pimpinan gimana? Ya kalang kabut atau gimana? Ya, pasti akan berusaha mencari apa? Ya, mencari alasan kan. Maka An-Najasyi murka. Raja Najasyi murka kepada Abraha dan dia bersumpah bahwasanya saya akan memotong siapa? Ya, Abraha. Kemudian juga dia akan menginjakkan kakinya di negeri Yaman. Abraha ini berpikir siang dan malam bagaimana caranya apa? Dia selamat. Karena dia tahu diri, dia cuman siapa? Panglima saja, sedangkan rajanya ya An-Najasyi. Dia siang malam berpikir, akhirnya apa? Dia putuskan mengutus salah seorang utusan ke Raja Najasyi. Dibawakanlah tanah dari Yaman dan dipotongkanlah rambut siapa? Abraha. Dipotong rambut Abraha, dibawa dengan tanah dari negeri Yaman, dibawalah ke Raja Najasyi. Sesampainya di Raja Najasyi, kemudian dibacanya surat yang dikirim oleh Abraha dan dikatakan di sana, wahai raja, ya, engkau tidak perlu jauh-jauh menginjakkan kaki ke negeri Yaman untuk membunuhku gitu, atau untuk menginjakku. Sudah saya bawakan tanah dari Yaman dan juga rambut aku sendiri, maka silahkan Tuan pijakan kakinya di atas rambut dan juga tanah Yaman untuk menebus apa? Menebus apa? Ya, menebus janjinya tadi. Karena dia sudah berjanji. Nah,
sumpah Raja Najasyi telah terpenuhi. Akhirnya Raja Najasyi ini merasa takjub. Wah, ini panglima saya keren ini. Ya. Takjub kepada Abraha yang tadinya marah jadi nggak jadi karena kecerdasan Abraha ini. Akhirnya, namun Abraha tidak sampai di sana. Karena ketakutannya kepada Raja Najasyi, Abraha terus berambisi untuk mencari apa? Mencari pujian-pujian dari Raja An-Najasyi tadi. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kisah bahwa Abraha ini membuat tempat peribadahan orang-orang Nasrani. Dibangunlah sebuah gereja untuk peribadatan orang-orang Nasrani yang mana tinggi besarnya itu tidak berusaha menjadi sebuah tempat peribadatan yang megah. Ini ambisi Abraha. Akhirnya dibuatkanlah gereja, dibuatkanlah tempat beribadah orang-orang Nasrani yang tinggi sekali. Sampai dikatakan namanya Al-Quwailisah, Al-Qulais, ya. Dinyatakan sama orang-orang Arab itu Al-Qulais. Kenapa disebutkan kata orang Arab Al-Qulais? Karena kalau lagi melihat gereja tersebut ketika mengenang adah ini, ya, kolan suahnya, kopiahnya hampir lepas. Kopiahnya hampir copot. Saking apa ya? Saking tingginya, ya. Menengadah ngelihat hampir mau lepas ininya, maka orang-orang Arab menyebutnya Al-Qulais gitu. Ya, karena hampir-hampir kopiahnya lepas. Nah, Abraha ini berusaha untuk apa? Abraha ini berusaha membuat gereja yang besar agar orang-orang yang tadinya mereka melakukan ibadah kemana? Ke Ka'bah. Mereka apa? Diajak sama Abraha, diinformasikan kepada orang-orang untuk pindah ke gereja yang telah dia buat. Ya. Tersampailah berita ini kepada bangsa Quraisy. Tersampaikanlah berita ini bahwasanya Abraha bikin makar ini. Mau apa? Mau menarik orang-orang untuk tidak lagi beribadah ke Ka'bah, tapi beribadah kepada gereja yang telah dibuat oleh Abraha ini. Akhirnya, ya, sampai kepada para pemuda orang-orang Quraisy, bangsa Arab, dan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya apa? Para pemuda berkumpul kemudian pada malam hari masuk ke gereja Abraha, kemudian membakar gereja tersebut. Jadi dibakar itu gerejanya, ya. Setelah dibakar, karena posisinya lagi musim panas, sehingga api itu cepat merambatnya, sehingga hanguslah gerejanya. Maka murkalah Abu Lahab, siapa? Abraha. Sehingga dari sinilah Bapak Ibu sekalian, Abraha berambisi melakukan balas dendam untuk menghancurkan Ka'bah. Maka mengumumkanlah Abraha kepada pasukannya bahwa kita akan menghancurkan Ka'bah. Dibawalah pasukan besarnya dengan pasukan gajahnya itu. Dikatakan, ya, bahwasannya ada yang mengatakan gajah yang dibawa oleh Abraha itu kurang lebih ada 8 ekor. Ada juga yang mengatakan bahwa yang gajah yang dibawa oleh Abraha adalah 12 ekor. Dan pada masa itu gajah itu merupakan hewan yang langka pada masa itu. Orang padang pasir jarang, bahkan mungkin nggak pernah lihat gajah. Ya, jadi ketika membawa pasukan gajah adalah sesuatu yang ditakutkan. Bahkan orang-orang padang pasir mereka masih kebingungan bagaimana cara apa? Menghentikan gajah. Kalau mereka bertemu dengan singa mah gampang mereka mengalahkan singanya. Karena sudah terbiasa bertemu dengan singa, bertemu dengan serigala, bertemu dengan hewan-hewan buas. Tapi dengan gajah mereka bingung. Karena secara kalau dilihat dari jumlah tentu Abraha ini ada pasukan yang besar.
Ya, secara amunisi juga Abraha membawa gajah yang tentu orang-orang ini bingung bagaimana cara mengalahkan gajah. Dan Abraha ini punya sebuah cara untuk menghancurkan menghancurkan Ka'bah itu dengan cara apa? Dengan cara diikatkannya rantai dari satu gajah ke gajah yang lainnya. Diikatkan rantai, ditarik, kemudian si rantai tersebut akan menghancurkan Ka'bah. Sama dengan metode-metode yang dipakai pada zaman sekarang. Dalam menghancurkan hutan itu kan caranya gitu ya. Mobil gede, ya, mobil besar, diikat rantai, ditarik, kemudian serantainya ini dengan mudah meratakan pohon-pohonan yang ada. Kalau kata orang mah katanya, wah berarti Ustadz itu teknologi Abraha itu teh Ustadz ya. Ya, seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kemudian Abraha terus berjalan dengan ambisi dan amarahnya, ya, melewati pasukan, dihadanglah oleh pasukan Dzunafar, ya, dihadang pada sebuah daerah yang bernama Dzunafar, ya. Kemudian ada beberapa kaum yang berusaha mencegah Abraha dan pasukannya. Namun sekali lagi karena mereka sedikit akhirnya kalah. Kemudian ya sampai lagi kepada mana? Ke suatu negeri, dihadang lagi, kalah lagi. Sampailah ke Thaif. Ketika Abraha sudah sampai Thaif, maka apa yang terjadi? Orang-orang Thaif malah justru mereka tidak melawan, tapi malah memuji Abraha. Tahu kenapa? Jawabannya adalah karena mereka ketakutan. Mereka ketakutan dan takut sesembahan mereka yang ada di Ka'bah dihancurkan. Jadi orang-orang Thaif itu mereka punya punya sesembahan, punya patung yang bernama Lata. Lata itu termasuk adalah patung sesembahan orang-orang Thaif. Maka orang Thaif berbuat baik, menjamu, memuji Abraha agar si sesembahan yang ada di Ka'bah tidak dihancurkan. Kemudian berjalan lagi pasukan Abraha sampai ke Mekah. Lantas kemudian merampas 200 ekor milik Abdul Muthalib. Ya, 200 ekor unta milik Abdul Muthalib dirampas oleh Abraha dan juga pasukannya. Lantas kemudian maju lagi, bertemulah Abraha dengan Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib pada masa itu termasuk siapa? Ya, pembesar orang-orang Quraisy yang dihormati. Maka bertemulah Abraha dengan Abdul Muthalib. Ketika pertemuan Abraha dengan Abdul Muthalib, Abraha ini sangat takjub melihat ketampanan siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orangnya tampan, berdirinya tegak, orangnya tinggi. Maka ketika Abraha bertemu dengan Abdul Muthalib, Abraha merasa takjub. Karena ini orang ganteng banget gitu. Namun kata Abraha saat ini saya datang tidak untuk mengagumimu wahai Abdul Muthalib, tapi tujuan saya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, jika Anda mau menghancurkan Ka'bah silahkan. Namun tolong kembalikan 200 ekor unta milik saya. Unta itu milik saya. Sudah ada pemiliknya. Sedangkan Ka'bah pun sudah ada pemiliknya, yaitu siapa? Rabbul Ka'bah, kata Abdul Muthalib. Jika Anda mau menghancurkan Ka'bah silahkan. Ya. Jika Allah menghendaki Ka'bahnya hancur, maka akan hancur. Namun jika Allah tidak menghendaki Ka'bah itu hancur, maka Allah pun akan ya berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rabbul Ka'bah. Maka akhirnya Bapak Ibu sekalian, ya, setelah terjadi dialog dan ternyata Abraha ini tidak bisa dihentikan, maka akhirnya Abraha ini melakukan penyerangan langsung ke kota Makkah, yaitu langsung ke mana? Ke Ka'bah. Namun sebelum sesampainya ke Ka'bah, apa yang terjadi? Kita lihat pada ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lihatlah bagaimana Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Walaupun mereka telah berambisi, mereka telah melakukan persiapan yang sangat matang,
tapi ketika berhadapan dengan Allah, maka makar itu akan sia-sia. Maka kemudian apa kata Allah pada ayat berikutnya? Pada ayat berikutnya, wa arsala alaihim tayron ababil. Kemudian Allah mengutus pasukan yang datang secara berbondong-bondong. Ababil itu Bapak Ibu sekalian bukan nama burung. Ababil sekali lagi bukan nama burung. Ababil itu artinya berkelompok, maksudnya burung yang suka berkelompok. Burungnya tidak besar. Burungnya tidak begitu besar dan orang-orang pun apa? Mereka tidak mengetahui itu burung dari mana datangnya. Yang mereka tahu tuh burung datang dari laut sambil membawa apa? Membawa batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Maka dalam ayat yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Mana burung-burung itu mereka membawa batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Dan dikatakan bahwa tanah yang dibawa oleh siapa namanya? Si burung-burung tersebut tidaklah besar. Batu-batu yang dibawa oleh si burung-burung tersebut melainkan hanya kurang lebih sebesar biji jagung. Jadi sangat kecil. Nggak besar, tidak sebesar yang mungkin kita bayangkan sebesar gede gelundungan gitu, enggak. Ya, namun dikatakan dalam sebuah riwayat kecil, batunya itu kecil. Ya, sebesar jagung. Namun ketika diturunkan si batu-batu itu menghancurkan pasukan gajah. Maka apa dampak yang dihasilkan daripada amunisi yang diturunkan oleh burung-burung tersebut? Maka dampaknya pada ayat yang terakhir diterangkan, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka orang-orang yang terkena batu-batu tersebut bagaikan dedaunan yang dimakan oleh ulat. Apa jadinya ketika daun dimakan sama ulat? Hancur bolong-bolong kan? Nah, maka si batu itu ketika dia terkena tubuh, ya, maka apa? Tembus ke mana? Ke belakang. Ya, hancur. Bahkan dikisahkan dalam sebuah riwayat, Abraha ini Bapak Ibu sekalian, ketika dia terkena batu-batu dari burung-burung itu, ya, Abraha ini masih hidup sampai dia pulang ke negeri Yaman. Namun selama dia di perjalanan, satu demi satu anggota tubuhnya itu terlepas. Dia kabur ke negeri Yaman, namun satu demi satu di perjalanan setiap anggota tubuhnya terlepas dari tubuhnya. Saking apanya? Saking dahsyatnya, ya, dan panasnya, ya, batu yang dibawa oleh burung-burung tersebut. Padahal tidak besar, kecil. Sesampainya Abraha di negeri Yaman, akhirnya apa? Ya, jantungnya keluar, terlepas dan matilah Abraha di negeri Yaman. Adapun pasukan-pasukan yang selamat, maka diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Aisyah pernah melihat ada sisa-sisa pasukan Abraha yang masih hidup, namun gak banyak. Ya, namun mereka menjadi apa? Orang yang meminta-minta, jadi tunawisma. Matanya buta, ya, dan mereka menjadi tunawisma, meminta-minta. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh siapa? Oleh Aisyah. Dan tentunya kejadian ini dengan diutusnya Nabi SAW kurang lebih 40 tahun. Ya, 40 tahun bukan cerita lama. Masih dekat 40 tahunan mah. Ya, dengan apa? Nabi diangkat menjadi
rasul dan juga nabi kan. Artinya kisah ini pasti akan apa? Orang-orangnya pun akan masih hidup, masih ada ya, yang masih hidup. Karena usia orang-orang zaman dulu kan lebih daripada berapa tahun? Ya, 70 tahun lebih. Sedangkan usia umat Nabi Muhammad dikatakan bahwasanya inna a'mara ummati baina sittina ila sab'in. Usia umatku kata Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih dari 70 tahun itu sangat sedikit jumlahnya, nggak banyak. Sedangkan umat zaman dulu usianya ratusan tahun. Seperti itu. Udah azan? Azan dulu apa mau lanjut? Hah? Lanjut sedikit? Azan dulu aja lah. Nanti habis azan lanjut sedikit ya. Nah, maka ada beberapa pelajaran penting di dalam Quran surat Al-Fil ini. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari Quran surat Al-Fil ini adalah apa? Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah kita mengetahui bahwa Allah itu maha besar. Kita meyakini bahwa Allah yaitu maha kuat dan juga maha kuasa. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil daripada surat Al-Fil ini adalah apa? Yaitu sehebat apapun makar yang dibuat oleh orang-orang kafir, itu tidak akan mempan kepada kita dengan catatan. Yaitu apa? Kitanya ini beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan di dalam Quran surat Ali Imran. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika seandainya kalian bersabar, kata Allah, sabar adalah kunci pertama mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kata Nabi, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Maka kata Allah, wa in tasbiru, jika kalian bersabar, satu, wa tattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, apa balasan dari Allah? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Sama sekali makar, siasat, keburukan yang diusahakan oleh orang-orang kafir atas kaum muslimin itu sama sekali tidak akan memadorotkan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin akan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kebesaran Allah. Maka kita gantungkan hati kita kepada Allah. Ikuti aturan main Allah. Karena apa? Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maka ketika kita Indonesia ditimpa krisis moneter, sabar dan takwa solusinya. Karena apa? Krisis moneter gak akan berdampak kepada orang-orang yang bersabar dan juga bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ataupun makar-makar yang dibuat oleh orang-orang kafir. Entah itu dengan menyebarkan virus corona, menyebarkan ini, itu, dan lain sebagainya. Untuk menghentikan orang-orang beriman.
ya, dan lain sebagainya. Maka kata Allah diperintahkan cuma dua. In tasbiru, ya, wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Karena apa? Ayat sebelumnya di sini Allah tabaraka wa taala berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasuhum." Apabila kamu mendapatkan kebaikan, kata Allah, maka orang-orang kafir ini mereka tasuhum, merasa sesak dadanya. Musuh-musuh Islam itu kalau kita mendapatkan kebaikan, mereka jengkel sama kita. Mereka hasad, mereka sesak hatinya karena melihat kita mendapatkan kebaikan, kemenangan dan lain sebagainya. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahuna biha. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Dan apabila kalian ditimpa musibah, barulah mereka tertawa. Dan mereka itu musuh-musuh Islam itu nggak diam. Mereka senantiasa akan terus berjuang, ya, berupaya bagaimana caranya kaum muslimin itu sengsara. Sengsara dari perekonomiannya, sengsara dari pendidikannya, sengsara dari pasokan gizinya. Mereka manipulasi semua itu agar kaum muslimin ini sengsara. Namun kata Allah apa? Agar kalian tidak sengsara, agar kalian tidak bersedih hati, agar kalian tidak kalah oleh makar mereka, maka bersabar dan juga takwa kepada Allah. Itulah pelajaran yang kedua dari Quran surat Al-Fil. Maka kesimpulan akhir adalah bahwa saat kita membaca surat Al-Fil, maka hadirkan kita bahwa Allah Maha Kuasa. Ini adalah bukti Allah Maha kuat dan juga Allah Maha besar, dan sangatlah mudah bagi Allah menghancurkan siapapun yang memusuhi Allah dan juga kaum muslimin. Tafadhal, barangkali ada yang mau bertanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.